Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Indah Marhayu Puspita. Saya dari Prodi Kedokteran Umum Angkatan 2018. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan berbicara tentang bagaimana penggunaan Bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari dan penggunaan Bahasa Indonesia baku. Nah, sebelumnya kita juga sudah tahu semuanya bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa pengantar bagi kita semua dalam berbagai bidang untuk baik itu untuk mengenyam pendidikan ataupun untuk kepentingan kenegaraan. Nah, bahasa Indonesia sendiri kadang kita memakai bahasa Indonesia atau memakai bahasa daerah atau bahkan kita memakai bahasa asing. Nah, ada juga beberapa masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa ketiganya. Artinya bahasa itu digunakan secara bersamaan pada satu waktu. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia sekaligus bahasa daerah sekaligus bahasa asing. Nah, padahal ketiga jenis bahasa tersebut memiliki makna yang berbeda, memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, untuk itu, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan apa itu bahasa negara, apa itu bahasa daerah, apa itu bahasa asing. Nah, pertama ada bahasa asing. Maksud saya bahasa negara dan bahasa persatuan. Kita tahu semua bahwa Indonesia itu sudah mulai memakai bahasa Indonesia pada zaman Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, baru ditetapkan sebagai bahasa negara Indonesia pada tahun 1945. Nah, lalu bahasa negara ini sendiri itu bisa menjadi lambang negara, identitas negara, alat pemersatu bangsa dari beberapa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selain itu bahasa negara juga berkedudukan penting seperti pada proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, untuk bahasa yang kedua yaitu bahasa daerah. Kita semua tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak suku dan bangsa, memiliki bahasa yang masing-masing juga. Misalnya dari Sabang sampai Merauke, pasti mereka memiliki bahasa daerah yang beraneka ragam. Nah, kita tentu tahu bahwa bahasa daerah itu berbeda jika kita gunakan dengan bahasa Indonesia, bahkan dengan bahasa asing. Nah, selain bahasa negara tadi, juga bahasa daerah memiliki peran dan kedudukan sendiri. Misalnya, di lingkup daerah tertentu, bahasa Indonesia bisa menjadi alat komunikasi atau bahasa ibu di kampung halaman, bahasa sehari-hari kita dengan warga daerah setempat, bahasa sehari-hari kita dengan keluarga, dengan teman, seperti itu. Nah, juga sebagai alat pemersatu daerah tersebut, sebagai ciri khas atau identitas dari daerah tersebut gitu. Begitu misalnya pada daerah Madura, di sana memiliki suku-suku di Madura seperti itu, dan mereka memiliki ciri khasnya misalnya dengan baju lurik merah putih seperti itu, dan banyak daerah-daerah yang lain yang juga memiliki ciri khas yang berbeda juga gitu. Nah, bahasa daerah tuh perannya apa saja dalam penggunaan bahasa Indonesia? Tentu ada perannya apa, yaitu pada misalnya sebagai pengantar pendidikan. Kalau untuk bahasa negara dalam lingkup yang lebih luas, sedangkan kalau bahasa daerah sebagai alat pengantar di pendidikan dasar, misalnya pada sekolah dasar. Nah, selain itu bahwasanya kalau jika bahasa daerah itu merupakan bahasa dasar untuk kita tahu lebih jauh tentang bahasa Indonesia. Banyak beberapa survei mengatakan bahwa bahasa daerah itu merupakan alat kita untuk lebih lebih menguasai bahasa Indonesia, karena dengan menguasai bahasa daerah berarti kita bisa mencocokkan atau membuat hubungan relasi antara kedua jenis daerah tersebut gitu. Antara misalnya kita lihat dari maknanya, makna dari bahasa daerah dan bahasa negara, kita harus bisa menemukan hubungan itu, dan secara tidak langsung kita juga belajar tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, selain itu yang terakhir ada bahasa asing.
bahasa asing itu sudah pada zaman modern ini pasti anak-anak milenial tidak jarang ya menggunakan bahasa asing untuk misalnya di sosial media, untuk sekedar menyapa temannya dengan bahasa asing atau keperluan-keperluan yang lain, misalnya dalam hal kepentingan kenegaraan, misalnya kunjungan pejabat luar negeri ke bangsa Indonesia gitu. Kita pasti menyambutnya dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris kan. Tidak 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 mungkin kita langsung mengucapkan atau berbahasa Indonesia karena belum tentu pejabat luar negeri juga bisa berbahasa Indonesia begitu. Nah, selain itu untuk kepentingan negaraan juga sebagai kepentingan pendidikan atau turis asing yang misalnya berkunjung ke Indonesia, menanyakan alamat, menanyakan tempat wisata seperti itu. Nah, banyak sekali manfaat bahasa asing itu sendiri juga dalam pendidikan. Kita juga diharuskan untuk menguasai bahasa asing karena selain misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya, kita juga diwajibkan untuk menguasai bahasa itu karena kita tidak tahu semuanya apakah kita mengenyam pendidikan hanya di bidang yang terus dengan berbahasa Indonesia atau tidak. Misalnya kita ingin berpergian ke luar negeri, ingin mengenyam pendidikan di luar negeri, pasti bahasa yang harus kita kuasai pertama, bahasa asing yang harus kita kuasai pertama adalah bahasa Indonesia. Maksud saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris lalu bahasa negara sana, misalnya ingin belajar di Jerman, berarti kita harus menguasai bahasa Inggris dahulu lalu bahasa Jerman seperti itu. Nah, dalam penggunaan ketiga bahasa ini, kita tahu bahwa ketiga bahasa itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Karena tadi awalnya di awal cerita tadi saya sudah mengatakan bahwa kedudukan dan fungsinya saja sudah berbeda gitu. Jadi pasti akan menimbulkan makna yang berbeda pula, dan itu pasti akan menimbulkan kesalahpahaman gitu, bahkan sampai menimbulkan konflik gitu antar individu. Dan tentu kita juga tidak menginginkan hal itu gitu, begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Nah, ahli bahasa itu sengaja membuat penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baku. Tujuannya adalah agar bahasa ini bisa mencakup seluruh wilayah di Indonesia, misalnya di daerah Sabang, di daerah Merauke, mereka bercakap-cakap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tentu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa Indonesia dari logat daerah mereka masing-masing. Misalnya dari daerah Sabang. Daerah Sabang memiliki ciri khas bahasa seperti intonasi, pelafalan, ejaan, dan kosakata yang berbeda dengan daerah di Merauke. Pasti mereka saling bingung dan tidak mengerti, bahkan kadang menimbulkan kesalahpahaman begitu. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia yang lebih baku, mereka bisa saling memahami satu sama lain, lebih mudah memahami, jadi lebih akrab dan mempererat tali silaturahmi antar warga Indonesia sendiri. Nah, keuntungannya apa saja bahwa dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku? Nah, keuntungannya bisa kita itu tadi ya menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai bangsa dan suku-suku tersebut. Nah, terus juga tidak lekang oleh waktu. Artinya dalam beberapa tahun ke depan bahasa Indonesia baku ini masih bisa diterapkan gitu, walaupun ada bahasa-bahasa lain yang muncul, bahasa-bahasa baru yang muncul, tapi bahasa baku tetap bisa beradaptasi dengan bahasa yang baru muncul tersebut. Terus penggunaan bahasa Indonesia yang baku ini juga lebih dinamis, artinya dia tidak mudah berubah-ubah gitu, dia lebih ke konstan atau tetap ya, sama halnya dengan tidak lekang oleh waktu ya. Artinya dia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baku, jadi lebih bisa beradaptasi dengan bahasa-bahasa baru yang muncul gitu, bahasa baru yang lebih sering digunakan oleh kaum warga Indonesia ataupun kaum milenial. Nah, untuk keuntungan yang kedua juga memiliki sifat cendekia. Cendekia ini kan salah satu
karakter yang dimiliki oleh seorang ilmuwan ya. Cendekia ini artinya berarti di dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu kita terdorong untuk melakukan pemikiran yang lebih kritis, lebih logis, lebih sistematis dan lebih teratur gitu. Secara tidak langsung kita juga berpikir dan mendorong kita untuk berpikir secara lebih kritis seperti itu. Nah, untuk ketiga bahasa seperti bahasa negara dan persatuan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa negara dan persatuan tadi, ketiga bahasa itu pasti akan menggunakan bahasa baku karena lebih mudah dipahami tadi. Selain itu juga bahasa baku tidak selalu kita gunakan gitu. Kita harus mampu untuk menentukan keadaan, misalnya dalam keadaan di acara lebih formal kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tentunya tidak mungkin kita menggunakan bahasa sehari-hari, apalagi bahasa daerah yang mungkin tidak semua pengunjung acara itu bisa mengerti dengan bahasa daerah kita. Nah, kalau misal di acara-acara yang tidak resmi atau informal, misalnya di acara ulang tahun teman, di acara pernikahan atau acara informal lainnya, kita masih bisa diperbolehkan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah atau bahasa zaman sekarang gitu. Tapi kembali lagi ke awalnya, kita harus bisa memilah atau mengatur di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang informal gitu atau bahasa kita sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.